Misteri kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal dunia di sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, masih terus didalami oleh Polda Metro Jaya. Sutrimo ditemukan tergeletak di klinik Mordent Aesthetic pada Kamis, 23 Juli 2026. Hingga kini, penyidik belum menyimpulkan penyebab pasti kematiannya dan masih mengumpulkan berbagai alat bukti serta keterangan saksi. Nama Sutrimo menjadi perhatian publik setelah beredar narasi di media sosial yang menyebut dirinya merupakan kepala urusan rumah tangga, Karungga, rumah dinas mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Namun, informasi tersebut masih didalami oleh kepolisian. Berikut 5 fakta terbaru mengenai kasus tersebut. 1. Polisi belum memastikan status Sutrimo sebagai Karungga Febrie Adriansyah. Di media sosial beredar informasi yang menyebut Sutrimo merupakan kepala urusan rumah tangga, Karungga, rumah dinas mantan Jampitsus Febrie Adriansyah. Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menegaskan bahwa informasi tersebut masih dalam proses pendalaman. Masih didalami, kata Budi, seperti dikutip dari tribunnewsbogor.com. Polisi belum memberikan kesimpulan mengenai hubungan Sutrimo dengan rumah dinas mantan Jampitsus sebelum seluruh fakta diperoleh. 2. Keluhan terakhir Sutrimo terungkap. Berdasarkan informasi yang beredar melalui akun Instagram Kementerian Kurang Ajar, Sutrimo sempat menghubungi kerabatnya pada pagi hari sebelum meninggal dunia. Disebutkan, ia menelepon sekitar pukul 5 WIB dan kembali menghubungi kerabat pada pukul 6.37 waktu Indonesia Barat. Dalam percakapan tersebut, Sutrimo dikabarkan mengeluhkan kondisi kesehatannya. Namun, sekitar pukul 9 WIB, kerabat justru menerima kabar bahwa Sutrimo telah meninggal dunia. Informasi mengenai isi percakapan tersebut masih berupa narasi yang beredar dan belum dikonfirmasi secara resmi oleh kepolisian. 3. Polisi selidiki CCTV, rekam medis, dan saksi. Polda Metro Jaya bersama Polres Metro Jakarta Selatan terus mengumpulkan berbagai alat bukti untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Penyidik telah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, di klinik Mordent Aesthetic dan mengamankan rekaman CCTV di sekitar lokasi. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan pihaknya juga memeriksa saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Kita habis cek TKP terus kita mencoba mencari informasi di sekitaran TKP, saksi, dan CCTV, ujarnya. Selain itu, polisi juga mendalami rekam medis korban, riwayat pemesanan ambulans, lokasi awal ditemukannya korban, serta meminta klarifikasi dari pihak keluarga, petugas rumah sakit, sopir ambulans, dan pihak-pihak lain yang terkait. 4. Klinik tempat Sutrimo ditemukan disebut sudah lama tidak beroperasi. Ketua RT 11 setempat, Ima, mengatakan klinik Mordent Aesthetic yang menjadi lokasi ditemukannya Sutrimo sudah cukup lama tidak beroperasi. Menurutnya, sebelumnya memang ada orang yang menjaga bangunan tersebut. Saya pikir rumah kosong. Dulu ada yang jaga, tapi akhir-akhir ini saya kurang paham. Enggak tahu saya, ujarnya. Lokasi klinik diketahui berada di Jalan Radio I, Kramat Pela, Kebayoran Baru, sekitar 450 meter atau sekitar 6 menit berjalan kaki dari rumah dinas mantan Jampitsus Febrie Adriansyah. 5. Polisi buka peluang dilakukan ekshumasi atau bongkar makam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyelidikan masih berlangsung dan polisi belum dapat menyimpulkan apakah kematian Sutrimo terjadi secara wajar atau mengandung unsur pidana. Ia juga menyebut kemungkinan dilakukan ekshumasi atau pembongkaran makam tetap terbuka apabila dibutuhkan dalam proses pembuktian. Namun, langkah tersebut tidak akan dilakukan secara otomatis dan harus melalui tahapan penyelidikan sesuai ketentuan hukum. Ekshumasi dilakukan untuk mencari tahu penyebab kematian seseorang. Ada tahapan-tahapannya dan apabila memang diperlukan nanti akan kami sampaikan perkembangannya, kata Budi seperti dikutip dari wartakotalive.com. Polisi juga mengimbau keluarga korban untuk membuat laporan resmi apabila menemukan adanya kejanggalan terkait kematian Sutrimo. Hingga kini, menurut kepolisian, belum ada laporan yang diajukan keluarga. Polda Metro Jaya menegaskan penyelidikan dilakukan secara profesional, hati-hati, dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Karena proses masih berjalan, polisi meminta masyarakat tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Perkembangan penyelidikan akan disampaikan kepada publik setelah penyidik memperoleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih. Yang pertama kita menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya saudara S. Nah, Polda Metro Jaya itu mendapatkan informasi ini dari teman-teman media, dari informasi media online, adapun media sosial, termasuk media TV yang menyampaikan adanya dugaan ataupun berita meninggalnya seseorang yang dianggap tidak wajar. Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun, apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Dan ini pasti harus ada profesionalitas, kehati-hatian, kita tetap menjunjung azas praduga tak bersalah. Pak, dari olah TKP yang ditemukan apa aja, Pak? Masih didalami, makanya nanti kita melihat, karena selama ini beberapa waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini lebih pro justisianya lebih tepat, lebih enak untuk kita melakukan pendalaman. CCTV-nya udah disisir, Pak? Ya, kita kan sampaikan bahwa pihak keluarga masih berduka. Jadi kita harus bisa memisahkan antara proses penegakan hukum dengan empati yang diterima oleh pihak keluarga. CCTV-nya, Pak, udah disisir, Pak? CCTV kan kalau kita melakukan penyisiran dan segala macam itu kan harus ada legalitas. Ketika ada laporan, apakah ada kemungkinan ekshumasi, Pak? Ada korban ekshumasi, Pak? Ya, makanya ekshumasi itu dilakukan nanti apabila untuk menentukan kita mencari tahu akibat kematian seseorang. Nah, ini kan ada tahapan-tahapan. Kami akan menyampaikan pada teman-teman tahapan awal. Tadi ditanyakan, kita terima kasih ada informasi ini, tetapi ada tahapan selanjutnya. Nanti kami akan update kepada teman-teman. Itu ya? Ya belum, kan kita masih mendalami itu. Tapi kalau ekshumasi itu perlu persetujuan keluarga atau gimana? Kita melihat memang ada di dalam KUHP itu menentukan bahwa seizin keluarga ataupun tidak diberi izin apabila kematian tersebut dianggap wajar atau tidak wajar. Maka tahapannya nanti itu sudah tahap akhir. Nanti akan